الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ketua dan pengurus mushola Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita muliakan, kita hormati alim ulama kita, nini ulama jadi pandai di lingkungan mushola dan asrama tercinta kita ini. Terkhusus dan teristimewa kepada seluruh jamaah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mushola Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nama yang Allah cantumkan, nama bulan yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'anul Karim adalah nama Ramadan. Tidak ada nama lain yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'anul Karim kecuali nama Ramadan. Maka sangat luar biasa dan sangat istimewa sekali Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Ramadan kepada kita umat Islam. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Yahudi, beragama Yahudi, beliau bernama Michael Hart, dan setiap kita sudah mendengarkan informasi ini sangat masyhur sekali. Beliau menciptakan buku, menyusun buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan Michael Hart ini seorang ilmuwan berkebangsaan Yahudi menempatkan Rasulullah SAW sebagai orang nomor 1 dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Kenapa hadirin? Karena Rasulullah SAW pertama Allah ciptakan di permukaan bumi ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan itu terbukti di mana ada umat Islam di seluruh dunia ini, maka insya Allah dunia akan tenang. Dan di mana ada umat Islam, kata Nabi, hadis Nabi menyebutkan riwayat yang sahih, di mana ada orang Islam, maka buminya akan kaya. Maka negara kita ini negara yang sangat kaya karena mayoritas hampir 90% beragama Islam. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau hadir untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW hadir ke permukaan bumi ini untuk menyelamatkan kita baik secara jasmani, secara mental maupun secara rohani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan izinkan saya menyampaikan tausiah, di mana tausiah ini kami yakin dan percaya sudah sangat sering disampaikan oleh para alim ulama kita, buya-buya kita, ustaz-ustaz kita. Izinkan saya mengulanginya lagi agar kita bisa mengingatnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan
menambah keilmuan kita, menambah nur dalam hati kita, dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Bagi anak-anak kami yang mencatat, adapun judul ceramah kita pada malam hari ini atau tema pada malam hari ini adalah 5 perkara yang menghancurkan 5 perkara yang menghancurkan pahala Ramadan kita. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah kurban, ibadah kurban pada tahun pertama Hijriah di Makkah ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah. Dengan diturunkannya satu surah Makkiyah, Inna a'tainakal kautsar. Maka pada tahun kedua Hijriah, tanggal 29 Sya'ban, pada malam hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam satu surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah masyhur kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Bapak Ibu, tujuan kita berpuasa intinya ada 2. Yang pertama, Allah menerima setiap amalan kita. Dan yang kedua, Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, tentu kita harus memahami dan mengetahui 5 perkara yang mampu menghancurkan pahala Ramadan kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawsu yaftirna shaim." Ada 5 perkara yang mampu menghancurkan pahala ibadah Ramadan kita. Kata Nabi yang pertama, anak-anak kami yang mencatat, yang pertama yang menghancurkan pahala Ramadan kita, kata Nabi, adalah al-kadhib. Al-kadhib. Al-kadhib atau berdusta atau berbohong. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan berbohong atau berkata dusta. Bahkan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, terjadi pemberontakan, terjadi kekacauan di mana-mana, dan banyak kaum muslimin pada masa itu mereka meninggalkan agama Islam, menjadi murtad kembali. Dan di masa itu Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang yang Allah berikan gelar Al-Kadzdzab, pembohong besar, bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana beliau mengaku-ngaku menjadi seorang nabi dan beliau adalah ahli syair. Beliau memiliki kemampuan public speaking yang sangat luar biasa, literasi yang sangat luar biasa. Kemampuan beliau menghasut, memprovokasi orang lain sangat luar biasa. Bahkan karena beliau ini merupakan seorang ahli syair, beliau menciptakan satu kitab untuk menandingi Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Maka singkat cerita Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Musailamah Al-Kadzdzab ini, pembohong besar ini, mampu menghasut, membohongi satu kaum yang bernama Bani Hanifah. Maka ketika pemerintahan pada masa itu, kekhalifahan pada masa itu diamanahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau mendengarkan ada seorang bernama Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab, maka beliau mengutus para sahabat dan prajuritnya, dan terjadilah satu perang yang sangat besar, lebih besar daripada perang Badar, di mana nama perang itu adalah perang Yamamah. Pada masa itu kaum muslimin, jumlah daripada kaum muslimin yang berperang dalam riwayat diceritakan sekitar 11.000 sampai 14.000 orang menghadapi kaum Bani Hanifah, kaum daripada Musailamah Al-Kadzdzab ini yang jumlahnya berkisar 40.000 orang. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memenangkan umat atau daripada pasukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Maka kisah ini cukuplah menjadi pembelajaran bagi kita agar kita senantiasa berusaha berbicara jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang apa adanya dan jujur. Maka perkara yang pertama ini wajib kita hindari, kita usahakan, kita berdoa kepada Allah karena ini termasuk daripada dosa besar, termasuk daripada fahsya, sulit diampuni oleh Allah kecuali dengan cara bertobat dan kita memohon maaf kepada orang yang kita bohongi. Perkara yang kedua, anda semua yang mencatat, anak-anak kami yang mampu menghancurkan pahala Ramadan kita, kata Nabi, wal ghibah, menggunjing atau membicarakan keburukan atau aib saudara kita. Di masa Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW melewati sebuah tempat, maka Nabi mendengarkan pembicaraan dua orang wanita. Dan seketika wajah Nabi memerah pada masa itu, dan Nabi dengan nada yang sangat tinggi mengeluarkan kata-kata yang sangat tinggi nadanya. Apa kata Nabi kepada dua orang wanita ini? Muntahkanlah apa yang kamu katakan. Maka singkat cerita, karena ketakutan dan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, dua orang wanita ini akhirnya memuntahkan apa yang dia katakan. Maka apa yang terjadi, hadirin? Yang terjadi adalah dua orang wanita ini memuntahkan yang pertama darah segar, yang kedua dua orang wanita ini karena menggunjing saudaranya, mereka mengeluarkan daging bangkai manusia yang sangat busuk dari mulut mereka. Maka di masa itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, bagaimana buruk-buruknya perkara menggunjing. Bahkan ahli ulama katakan menggunjing ini lebih berat daripada zina, lebih berat daripada riba. Saking beratnya perkara menggunjing ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di surah Al-Hujurat ayat ke-12, di mana potongan ayatnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu saling menggunjing satu sama lain. Janganlah kamu membicarakan keburukan saudaramu atau aib saudaramu. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu senang memakan daging atau bangkai saudaramu yang sudah mati? Maka kata Allah, fakarihtumu, maka kamu akan jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Maka perkara kedua ini, sekuat tenaga kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa melihat kebaikan saudara kita dan menceritakan kebaikan saudara kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, anak-anak kami yang mencatat, perkara yang ketiga yang mampu menghancurkan pahala Ramadan kita, kata Nabi, wan namimah, atau dalam bahasa Indonesianya mengadu domba, memprovokasi, atau menyebar fitnah. Saking beratnya perkara mengadu domba ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah di Makkah kepada Nabi Muhammad SAW, surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, yang menceritakan bagaimana tingkah laku perbuatan daripada paman Rasulullah SAW beserta istrinya Abu Lahab. Maka di surah tersebut Allah menceritakan nanti di akhirat, di neraka Allah akan kalungkan istri daripada Abu Lahab, sebuah kalung yang sangat besar di lehernya yang terbuat daripada api neraka. Maka perkara daripada memprovokasi atau mengadu domba yang menyebabkan kehadiran kita membuat saudara kita bertikai, bahkan bercerai, bahkan bertengkar, ini adalah perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan menjaga iman kita, agar kita terhindar dari perkara yang ketiga ini, perkara yang sangat berat, yakni perkara memprovokasi atau mengadu domba. Yang keempat, anak-anak kami yang mencatat, perkara yang menghancurkan pahala Ramadan kita, kata Nabi, wal yaminul kadhibah, yang artinya sumpah
palsu. Di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini terkenal sangat zuhud sekali. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika berpakaian, bahkan sampai-sampai pakaian beliau ini memiliki tambalan lebih daripada 10 tambalan. Dalam riwayat disebutkan tambalan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini sampai 16 tambalan. Bahkan luar biasanya Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, 2/3 belahan bumi ini ketika kekhalifahan diamanahkan kepada beliau memeluk agama Islam. Bahkan kerajaan Romawi runtuh dan Raja Romawi langsung menyerahkan kunci kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan beliau itu terbiasa Bapak Ibu berkeliling pasar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau melihat bagaimana para pedagang ini bertransaksi, bagaimana para pedagang ini berjual beli. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan satu orang penjual, beliau menguji apakah penjual ini menguasai ilmu tijarah, apakah penjual ini menguasai ilmu muamalah atau jual beli dalam Islam. Kemudian beliau tanya. Maka singkat cerita, kalau ada para penjual pada masa itu tidak menguasai ilmu muamalah, fikih jual beli, maka beliau akan mengajak para penjual ke dalam masjid dan beliau ajarkan melalui alim-alim ulamanya, dan akhirnya mereka menguasai ilmu dalam tijarah atau jual beli. Tujuannya apa? Agar kita tidak terbiasa bersumpah palsu. Demi Allah, demi Rasulullah, Quran syakku, harga modal sekian pokok. Agar kita terhindar daripada janji atau sumpah palsu. Begitu juga ketika Allah mengamanahkan kita jabatan baru, kita di atas Al-Quran, atas nama Al-Quran kita bersumpah, maka kita berusaha sekuat mungkin berdoa kepada Allah, menjalankan amanah kita sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan yang terakhir, ananda Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mampu menghancurkan pahala Ramadan kita, kata Nabi, wan nadharu bisyahwah. Wan nadharu bisyahwah, yang artinya melihat lawan jenis kita dengan syahwat, melihat lawan jenis kita dengan nafsu. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami mencatat seorang ulama bernama Syekh Utsman bin Hasan dalam kitabnya menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tersebut diceritakan menciptakan nafsu, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, "Siapakah aku?" kata Allah, "dan siapa kamu?" Maka nafsu dengan penuh kesombongan dan penuh keangkuhan menjawab, "Kamu adalah kamu dan aku adalah aku." Maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala masukkan nafsu ini ke dalam satu neraka bernama neraka Jahim. Kurang lebih dalam riwayat yang disebutkan kurang lebih masanya 1000 tahun. Maka ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi oleh Allah, "Siapakah aku dan siapa kamu?" Maka nafsu menjawab, "Kamu adalah kamu, aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat cerita masukkan nafsu ini ke dalam satu neraka yang disebut dengan neraka Ju'. Neraka yang penuh dengan rasa lapar, neraka yang penuh dengan rasa haus, kurang lebih sekitar 1000 tahun lamanya. Dan singkat cerita ketika nafsu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya kembali, "Siapakah aku dan siapa kamu?" Maka nafsu dengan penuh ketundukan, ketaatan kepada Allah, ketakutan menjawab, "Kamu adalah Rabbku, kamu adalah Tuhanku, dan aku adalah hambamu." Maka dari kisah ini, bagaimana Allah menciptakan nafsu, dan ternyata nafsu itu bisa tunduk apabila ia tidak makan dan ia tidak minum. Maka Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana agar kita bisa memperoleh nafsu yang Allah ridhoi, nafsu yang diridhokan oleh surga, nafsu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, nafsu mutmainnah. Bagaimana caranya, kata Nabi? Yang pertama adalah dengan cara menundukkan pandangan kita. Terutama bagi pemuda-pemudi kita, belajar menundukkan pandangan kita. Yang kedua, ketika berpapasan atau berjalan bersamaan, maka lebih utamakan yang pertama, di depan itu adalah laki-laki atau pria. Usahakan yang wanita di belakang. Kenapa? Karena iblis laknatullah alaih meletakkan nafsu mata
kepada wanita di beberapa tempat bagian tubuh wanita. Yang pertama diletakkan nafsu mata daripada pria terhadap wanita itu adalah di kuku wanita. Yang kedua, Allah meletakkan nafsu pria pada pandangannya adalah di belakang, bagian belakang wanita. Maka sangat dianjurkan, disunahkan ketika kita berjalan, usahakan pria terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kalau sudah mampu maka menikahlah. Terutama bagi wanita, kalau sudah menemukan jodohnya, maka nikahkan segera. Kalau belum mampu, maka Nabi mengajarkan, salurkanlah nafsu kita ke tempat yang tepat. Pertama dengan cara berpuasa, berolahraga, menggunakan waktu kita dengan aktivitas yang produktif, yang positif tentunya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 perkara yang menghancurkan pahala Ramadan kita apabila kita melakukan 5 perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, melindungi kita dari perkara yang pertama berdusta, al-kadzib, yang kedua ghibah, menggunjing, yang ketiga wan namimah, mengadu domba, yang keempat wal yaminul kadzib, bersumpah palsu, dan yang kelima wan nadharu bisyahwa, melihat dengan nafsu. Semoga Allah menyelamatkan kita dan semoga Allah menyampaikan kita di akhir Ramadan. Allah menerima amalan kita, Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan Allah memberikan kita nafsu mutmainnah. Demi kesempurnaan majelis kita, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfir. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.